Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Senandung Malam. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah kisah mistis, kelanjutan dari video saya sebelumnya yang berjudul Indra Keenam Part 2. Cerita ini saya ambil dari akun Twitter yang bernama @dalang62854815. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silahkan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga, jangan lupa untuk memfollow akun si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, silahkan subscribe dahulu ke channel saya dan juga jangan lupa untuk tekan tanda like. Cerita ini menceritakan pengalaman pribadi saya. Dan cerita ini juga kelanjutan dari cerita saya sebelumnya yang berjudul Kisah Awal Mula Indra Keenamku Kebuka. Di part sebelumnya, saya menjelaskan bahwa setelah saya bertemu dengan isi dari perlengkapan tari kuda lumping dan sempat membuatku ketakutan sekaligus penasaran dan ingin mencari informasi kenapa mereka menampakkan wujudnya kepadaku. Setelah aku berdoa kepada Allah SWT, akhirnya aku menemukan jawaban dan bahkan tutorialnya, walaupun itu dari film animasi. Tapi saat aku mempraktekkan, hasilnya memang benar-benar berhasil membuatku bisa berkomunikasi dengan isi dari perlengkapan tari kuda lumping. Dan komunikasi ini lewat jalur gaib atau telepati. Jadi mulutku diam. Kalau ada yang lihat aku, palingan mereka mikirnya aku sedang melamun, gak lagi ngomong sendiri. Jadi caranya yang dijelasin di film animasi tersebut, aku hanya perlu mendekat ke benda yang ada isinya tersebut dan kemudian memegang benda tersebut. Kemudian pejamkan mata dan konsentrasi terus memanggil mereka. Kalau dalam urusan ini, aku cuma bilang, "Hei, kamu yang jadi isi dari topeng genongan ini, keluarlah, aku mau bicara sama kamu." Akhirnya muncul juga isinya. Kemudian kami ngobrol-ngobrol dan setelah ngobrol sebentar, akhirnya aku tahu alasan dia menampakkan wujudnya di malam itu yang tidak lain hanya untuk memperkenalkan diri. Mau menunjukkan kalau dia ada. Kemudian lanjutku ajak mengobrol mereka satu persatu. Seperti misalnya yang kuda. Untuk replika kudanya ini jumlahnya ada 4 dan 4-4-nya ini isinya jin dari jenis kuda juga. Kalau ganongan mayoritas isinya gelundung peringis atau kadang juga ada yang diisi buto. Kalau barong ini isinya yang paling galak karena dia ini isi jin berwujud ular naga. Waktu saya megang barong ini berniat untuk komunikasi, ternyata belum saya panggil, isi dari barong ini udah muncul. Sempat kaget juga aku, dan bahkan koneksi jalur komunikasi gaibnya pun sempat hampir putus, karena konsentrasiku yang hampir buyar. Tapi alhamdulillah, aku masih bisa mengendalikan situasi. Isinya barong yang berwujud ular naga itu memandangku dan kemudian mengatakan sesuatu. "Kulo nuwun Ki Bagus, mohon maaf saya sudah membuat kamu ketakutan. Tapi sebenarnya saya tidak bermaksud membuat kamu ketakutan. Saya menunjukkan wujud saya ini tidak lain dan tidak bukan hanya ingin menunjukkan keberadaan saya di sini. Sekali lagi, mohon maaf Ki Bagus." Mendengar ular naga tersebut menyebut nama Ki Bagus, aku bingung, ini naga ngomong sama siapa? Tapi setauku, hanya aku yang mengajaknya ngobrol. Aku sempat bertanya, siapa Ki Bagus itu? Dan dia menjawab dengan senyuman. Aku tambah bingung. Kemudian, naga tersebut menjelaskan sesuatu. Kalau suatu saat, aku akan mengenal siapa itu Ki Bagus. Kalau sekarang, aku sudah tahu siapa itu Ki Bagus. Tapi, waktu itu aku sama sekali belum kenal nama itu. Kemudian lanjut aku mengobrol dengan isi yang ada di gamelan. Tadinya aku kira isi di dalam gamelan-gamelan itu cuma satu makhluk saja. Ternyata
Setiap gamelan ada isinya masing-masing, dan waktu memanggil mereka aku sempat kesulitan. Akhirnya aku coba pegang gamelan tersebut satu persatu. Dan akhirnya pas kebetulan dapat gamelan yang isinya jin yang jadi pemimpin untuk isi gamelan. Dia memberitahu caranya berkomunikasi dengan mereka bersamaan, yaitu dengan menempelkan antara gamelan satu dengan gamelan lainnya. Kemudian pegang gamelan yang isinya jin pemimpin mereka. Setelah aku praktekkan, akhirnya aku berhasil memanggil mereka dan mengobrol dengan mereka. Di sini aku mendapatkan informasi yang sangat mengejutkan, yang mana ternyata mereka dijadikan isi dari gamelan-gamelan tersebut dengan dipaksa. Makanya mereka terlihat agak galak. Setelah mengobrol dengan isi dari perlengkapan tari kuda lumping tersebut, aku sudah tidak terganggu dengan penampakan mereka lagi. Dan bahkan aku sudah gak takut lagi dengan barongsai dengan model apapun lagi. Karena aku juga sudah tahu kalau aku punya kemampuan yang tidak biasa, yang akhirnya membuatku jadi sering melihat, mendengar, dan merasakan yang gaib-gaib. Inilah cerita awal mula indera keenamku terbuka.